Ya, apalagi yang ibu-ibu, yang muslim teman-teman, penting sekali. Ya, saya ada cuma Sabah, setelah saya deketi tadi agak cantik gitu. Saya dekati, ternyata saya tanya bla 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 bla, sempat cerita ternyata dia bukan istri yang pertama. Saya sempat mikir, berarti istri kedua ya? Bukan istri yang kedua. Hebat. Saya pikir juga istri ketiga. Bukan istri yang ketiga. Luar biasa. Istri yang keempat, dan semuanya ada akte kawinnya. Semua ada surat nikahnya. Bagus? Bagus. Yang kayak gini yang kita tahu, teman-teman. Duitnya gede nggak? Gede. Saya lihat muda ibu yang paling muda. Bu, mohon maaf banget ibu ya. Saya yakin kalau suami ibu dan ibu mau seperti ini, ya, itu saya yakin suaminya luar biasa. Pernah nggak terpikir ya sebelumnya dan sampai saat ini, ya, jika ada sesuatu dengan beliau, menurut ibu dan menurut perhitungan pembagian warisan berdasarkan hukum agama, kira-kira ibu dapatnya berapa? Sempat saya hitungkan teman-teman. Ada yang tahu hukum waris Islam? Jadi kalau yang meninggal adalah orang Islam, teman-teman, ada hukum waris. Hukum warisnya namanya fardh. Dan untuk setiap istri bagiannya, halo? Seperempat itu dengan catatan Pak? Dengan catatan. Banyak hartanya, begitu ya. Salah-salah istri itu nggak dapat Pak. Salah-salah. Hati-hati. Benar, dan itu sah menurut agama. Salah-salah nggak dapat karena apa? Bukan porsinya dia. Kalau hartanya harta semua dari orang tuanya dia, ya, belum sempat dia berusaha dengan mengembangkan sudah apa namanya? Sudah meninggal, maka yang paling dapat banyak adalah orang tuanya. Baru anak-anaknya yang laki-laki, baru istrinya, ya. Baru istri itu pun dibagi bukan 1/4 Pak, 1/8. 1/8 itu bukan untuk dia, tapi dibagi berempat. Dibagi berempat. Kecil. Harta dia berapa semuanya, ya. Itu pun setelah dibagi-bagi, dapatnya istri 1/8. Bukan satu istri 1/8 ya. 4 istri 1/8-nya. Sehingga dia kebagian. Ibu mikir sendiri, gimana dong caranya? Bu, mau nggak saya buat program khusus untuk ibu? Kebetulan artinya 2 laki-laki semuanya. Mau nggak saya buat? Saya bikinnya program dana warisan. Mudah teman-teman? Tidak mudah. Ibunya mau nggak? Mau nggak ibu mau? Punya anak masing-masing artinya 2 dapat warisan masing-masing 5M. Mau nggak? Mau suaminya? Belum tentu mau. Loh ini bener nggak? Loh enak ya. Paling kalau anak kecil jatuhnya kemana? Ke ibu-ibunya. Teman-teman, saya sampaikan ke beliau dengan bahasa banyak, dan akhirnya saya sampaikan, Pak, dana ini bukan untuk ibu, tapi dana ini tersebut di ahli waris adalah nama anak-anak Bapak. Jadi di ahli waris ya, kan namanya jangan tulis nama ibu, nama anaknya aja. Oke Pak ya, ini bukan untuk ibu, tapi untuk anak-anak. Sempat nih kita itu punya untung, preminya jatuh 50 juta. Begitu saya masukkan, bla-bla masuk, sudah tinggal masuk ya teman-teman, tinggal check up-nya, ternyata nggak check up. Gali punya gali. Sempat 2 bulan kita nego-nego, sudah submit ya, tinggal medical check up-nya, nggak medical. Akhirnya apa? Pak, Bapak sudah saya ajukan program warisan untuk putra putrinya. Bapak tinggal check up-nya saja. Setelah itu Bapak tinggal store dananya. Pak,
apa yang menjadi hambatan Bapak tidak check up untuk dalam waktu itu? Sempat nggak ngomong teman-teman? Nggak ngomong lama. Pak, kalau tidak check up sampai dengan besok, Bapak, pengajuan Bapak akan di cancel sementara. Dan kita sudah ajukan pengajuan Bapak ini ke REAS, bukan cuma ke Prudential, sehingga apa, nama Bapak tercatat di REAS-nya. Dan semua asuransi tahu, Bapak Agus ini mengajukan UP 5M. Ini kok 5M premi sekian nggak dibayar? Kira-kira nama Bapak gimana? Semua REAS tahu, KPA tahu, biru tahu, kuning tahu, merah tahu, bahwa Bapak punya premi sekian nggak dibayar. Kira-kira Bapak nggak gimana? Pak, nama Bapak dipertaruhkan ya. Benar. Nanti semua insuran tahu. Pak, gimana Pak, saya ajukan Bapak check up besok. Check up teman-teman? Enggak juga. Hebat gak sama ini? Hebat teman, enggak check up loh. Pak, dokternya habis ya. Oke. So, mati akal? Sempat mati akal teman-teman. Singkat cerita, saya datangi dia 3 bulan lagi. Saya datangi, loh, caranya masih blacklist. Saya bilang, Bapak di blacklist loh, nama Bapak jelek loh di insuran di REAS. Kalau Bapak ngambil lagi 5M lagi, Bapak belum tentu di ACC. Saya bilang apa teman-teman? Pak, ini ada pembaharuan pemutihan. Kalau Bapak mau, ya, kita akan ajukan lagi Pak. Dan saya Pak dapat fasilitas spesial dari Prudential. Bapak majukan dulu, check up dulu, nggak usah bayar. Check up dulu, nggak usah bayar. Kalau hasilnya bagus di ACC baru bayar. Tapi Pak, cek yang ini khusus lagi. Apa mana ya? Yang kemarin Bapak kan majukan 5M, ya, dengan manfaat seperti ini. Kalau ini Pak, Bapak kan kepingin dapat manfaat khusus, dapat fasilitas khusus, pengen nggak? Ya pengen sih Pak. Preminya nggak bisa Pak 50, harus 100. Temen tahu? Check up dia. Kok bisa 100 ya? Pak, ini fasilitas khusus untuk apa khusus? Tidak mau saya masuk. Dia check up. Saya naikkan 2 kali check up dan dibayar. So, teman-teman harus gengsi. Saya 2 kali. Case yang pertama juga setelah ini 75 juta nggak dibayar. Begitu saya naikkan 150 juta dibayar. Benar? Dibayar. Teman-teman harus tahu masalah. 50 juta nggak mau check up Pak, 100 juta check up dan dibayar. Kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Gengsinya kita mainkan, ya. Ini ibu yang tadi anaknya istrinya 4. Dibayar, dibayar loh Pak. 120 juta bayar dia. Yang 50 juta bayar. Itu kan dia bayar untuk dia sendiri yang program warisan 120 juta. Ya, 5M aja dapat. Sama, mestinya dia bayar 50 juta dapat 5M. Saya naikkan. Pak, ini khusus Pak. Pak Bapak ini dapat hal yang khusus, ya harus khusus. Bapak kepengen dapat priority, Bapak tahu kan asal priority seperti apa? Saldonya cukup kecil, nggak boleh Pak. Ikutnya kecil boleh? Nggak boleh. Kalau Bapak kepengen dapat priority, Bapak preminya naik minimal 100. Minimal 100, dia bayar 120 juta sebulan. Setahun sorry ya, 120 juta setahun. Waktu saya ajukan 50 juta, dia nggak mau. Dia kepengen dapat ember prioritas ya. Oke teman-teman ya, oke ya. Cover utang juga menarik tadi teman-teman ya. Cover utang juga menarik. Menarik berapa? Pak, Bu, kalau kita punya utang, aset disita, gimana Ibu? Saya ada nasabahnya di Geraha Milik ya. Dia saya sempat habis-habisan ini ya. Habis untuk cover utang. Utangnya nggak banyak-banyak untuk ukuran dia. Aset semua rumah Geraha Milik masukkan, mudah-mudahan masukkan, ruko masukkan. Teman-teman, saya berbicara ini kepada dia santai banget ya. Waktu saya sampaikan Pak, Bapak semua sudah dimasukkan.
Ini nasabah ini sudah ikut di mana? Aksa 200, di AIA cuma 50, ikut di mana? Di Allianz nggak banyak, cuma 500 preminya. Ya, kalau ukuran ini banyak nggak banyak menurut dia teman-teman. Karena memang tipenya orang all out ya. Jadi semua 80% aset dia dikembangkan, digadek dibuat modal usaha dia. SOP tidak masalah, nggak masalah Bapak hari ini menggadaikan semua asetnya, ya Pak. Kalau Bapak berkenan, saya buatkan seperti program cover utang Bapak, sehingga apa? Kalau Bapak ada risiko dengan Bapak, Ibu tidak perlu kehilangan semua aset-asetnya. Saya tahu Bapak dan Ibu memulai bisnis ini dari nol. Saya tahu, karena dia cerita banyak. Ya, terus Pak, kalau suatu saat usaha Bapak break dan down dan menjadi nol lagi, kira-kira bagaimana? Mulai dari nol, ada suatu resiko sehingga usahanya menjadi benar-benar nol. Bapak siap? Ibu siap? Jawabannya apa teman-teman? Dia ngomongnya santai banget. Pin, aku dan istri memulai bisnis dari nol, dari tidak punya apa-apa hingga kamu lihat sekarang. Kalau toh akhirnya semuanya juga habis, ya sudah. Nanti nggak jawabannya? Ya sudah. Mantap banget teman-teman. Oke. Kurang lebih itu jam 9:30 malam ya, saya ngomong dengan beliau. Saya ngomong lagi, saya masuk dikit, Pak, Bu, ini ada istrinya, ada apa jauh? Kalau Bapak dan Ibu memulai bisnis dari nol dan semuanya dipertaruhkan, sehingga kalau ada resiko menjadi nol lagi, saya yakin Bapak dan Ibu siap. Tapi Pak, Bu, kira-kira gimana? Saya sebut nama anaknya, 2 anaknya, kira-kira si A sama si B, apakah siap seperti Bapak kondisi psikologisnya? Bapak bisa bayangkan yang tadi diantar pakai sopir, ya, tapi tiba-tiba semua mobil disita, rumah disita. Pak, Bapak bisa bayangkan kondisi kejiwaan di sana? Kira-kira seperti apa? Apakah juga mereka, Bapak yakin mereka siap? Saya diamkan kurang lebih sekitar 2 menit, 3 menit setelah saya ngomong begitu. SD aja di depan saya teman-teman, tapi nggak ada hitung-hitungannya, karena saya hanya buka angkanya, saya tidak buka preminya. Saya biarkan dia mikir. Saya sodorkan pulpen akhirnya. Oke Pak, kalau Bapak oke, saya akan proses. Proses nggak teman-teman? Halo? Enggak. Hebat nggak? Enggak closing loh. Sudah mentok jedok loh, enggak closing. Enggak closing teman-teman. Enggak closing malam itu. Malam itu enggak closing. Ya, saya ajukan lagi, ngomong baik-baik lagi dengan dia. Akhirnya setelah 2 bulan masuk kerja. Kenapnya juga enggak di sini. Kenapnya pas waktu itu dia juga ada hal lain sehingga dia langsung sokilah aku ikut 200 juta. Jadi dengan saya cuma ambil jiwa 200 juta aja, nggak banyak. Lumayan? Lumayan teman-teman, ya, lumayan juga ya. Jadi kita bikin untuk dia program cover. Pak, kalau tidak ambil sekarang, waktu itu saya katakan begini, kalau Bapak tidak ambil saat ini Pak, bisa jadi hitung-hitungan untuk Bapak berubah. Karena apa? Yang namanya insurance Pak, ada hitung-hitungannya aktuarianya. Kalau Bapak semuanya naik, Bapak tidak ikut naik, Bapak mau nggak? Nggak mau Pak. Kalau dulu minta uang perlindungan senilai 5M, cukup bayar sekian Pak. Tapi Pak, untuk besok saya nggak bisa jamin bayar sekian. Meskipun usia Bapak sama. Meskipun usianya sama Pak. Kalau SGS-nya ganti, bisa ikut 350? Nggak bisa Pak. Semua juga bisa naik. Bapak kalau nggak ngambil sekarang, kalau besok naik jangan komplain begitu. Jewes. Ya, oke teman-teman, masuk juga akhirnya. Ya, perlindungan
fungsinya bukan cuma sekedar melindungi aset dengan paper aset, tapi mendongkrak aset. Kalau cuma aset Bapak dilindungi, mau enggak? Mau enggak dilindungi asetnya? Mau. Tapi kalau ditingkatkan, mau enggak? Lebih mau, teman-teman. Kalau orang dia genah, ya apa caranya? Nah, kalau dia ngomong ya apa caranya? Ya, ini masuk. Kalau cuma dilindungi pasti mau. Kalau ditingkatkan, pasti mau banget. Pasti mau banget. Kita bilang, Pak, saya bukan cuma melindungi aset Bapak. Sesuai dengan prinsip di QWB. Ada yang RRP? Sudah? Banyak ya? QWB? Itu lebih tinggi dari RRP. Biasanya yang punya orang perbankan, teman-teman. Jadi layanan nasabah prioritas. Jadi QWB itu prinsipnya satu, bagaimana uang nasabah ini ya tetap berkembang, tetap ada nilainya, dibagi dan dialokasikan. Yang terakhir bagaimana melindungi aset nasabah. Nah, itu prinsip QWB ya. Jadi perlindungan aset ini bukan cuma melindungi, tapi menaikkan Bapak, melipat gandakan ya. Siapa yang pasti mau melipat gandakan, tapi dengan biaya, dengan kos, dengan investasi yang tidak semahal 3 kali aset Bapak. Aset Bapak dinaikkan 3 kali, kosnya apa? Investasinya nggak sampai 3 kali. Itu namanya menaikkan aset ya. Oke, hibah dan wakaf polis tadi disampaikan. Hibah polis, wakaf polis terakhir kira-kira 2 minggu yang lalu saya ketemu sebuah direktur rumah sakit Islam ya. Saya bilang ini wakaf polis karena beliau sudah ngambil insurans nggak banyak, cuma 200 juta tahunnya insurnya. Saya bilang ke beliau, Pak, ini program ini lain. Kalau Bapak berkenan, saya bikinkan satu lagi program. Kalau dalam bahasa saya sebut wakaf polis. Gimana maksudnya? Baru kita ngomong, Pak, ini sifatnya wakaf produktif. Artinya apa? Wakaf ini kan biasanya berupa asetnya, berupa aset nyata. Tapi aset ini Pak, meskipun aset ini tidak berupa physically, tapi value nilainya Pak bisa juga produktif. Jadi kalau suatu saat Bapak meninggal, Pak, aset ini nggak akan bicara diwakafkan kepada Bapak yang punya. Bapak boleh ke rumah sakit, atau mungkin Bapak boleh ke mungkin masjid, atau mungkin Bapak mana yang Bapak percaya. Wakaf polis juga masuk. Singkat cerita, waktu kita hitungkan ya, tidak banyak wakaf polis yang untuk beliau, cuma 2M, preminya kena 10 juta ya. Ini masih progres, mudah-mudahan ya. Bukan punya saya sih, punya agen saya. Jadi wakaf polis teman-teman, boleh teman-teman coba. Biasanya ini untuk orang-orang yang memang dia punya pemahaman agama yang kuat. Wakaf polis bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Kalau semuanya orang punya wakaf polis, teman-teman bisa bayangkan seperti apa kira-kira? Ya, saya punya wakaf polis 10 juta, 100 juta, saya wakaf polis 1M, wakaf polis 1M. Masih ada anak miskin? Tidak ada. Mau seperti itu? Mau seperti itu, nggak ada anak terlantar, nggak ada orang minta-minta, semua guru-guru ngaji dapat santunan, semua rumah ibadah rame. Mau seperti itu? Kalau mau semua harus buka wakaf polis ya. Mau? Kalau ibu sudah punya polis 1, buka 1 lagi untuk wakaf polis. Nggak usah banyak-banyak, 400.000 saja. Mulai dari identitas ini. Wakaf polis. Bisa teman-teman? Kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Ya, wakaf polis perlu coba. Jangan bergerak di angka besar, tapi mulailah dari diri sendiri. Saya juga punya wakaf polis, tapi banyak kalau untuk saya. Kalau Bapak yang punya minimal wakaf polis. Ya. Nasabah prioritas sudah tak singgung tadi ya, Pak. Kalau Bapak ikut nasabah priority, boleh check up dulu Pak. Saya yang tanggung nanti. Saya tanda tangan, saya ajukan ke Bapak Hukum pasti. Check up, setelah check up baru bayar. Dan ternyata dia masuk dari prioritas teman-teman. Itu bukan nasabah. Jadi 50 jadi 120, yang berikutnya 75 jadi 150 bener. Juga kaget, pokoknya saya. Buktinya
dinaikkan, orang yang mau pun juga mau. Gitu. Itu manfaatnya sama. Manfaatnya sama. Artinya saya buka 500 juta dan 120 juta, UP-nya sama. Servernya gede. Tapi kena prioritasnya. Dia ngomong, Yus kalau so kadang-kadang prioritasnya perlu diputar dikit teman-teman. Ya, bisa teman-teman ya? Saya bisa kok. Teman-teman pasti bisa. Ya. Oke. Yang berikutnya, hal yang harus disiapkan ini nggak seberapa juga, data finansial ya, data medical. Ini teman-teman kalau bingung tanya saja kepada leader-leadernya masing-masing. Teman-teman pasti luar biasa. Mereka pasti akan bantu teman-teman. Nggak ada yang spesial kok, ya. Nggak ada yang spesial, masih bisa. Tadi case tanya sama saya tadi, yang satu diminta kata menge, yang satu saya sebut cuma dia punya PPCA ABC ya. PPCA ABC ini memang di broadcast memang muncul. Nah, dia sebagai layanan perusahaan ABCD muncul, padahal saya tidak ajukan benar. Tidak ajukan benar, saya hanya ajukan dia punya perusahaan ini, alamatnya ini. Mungkin dikonfirmasi mungkin ya, saya tidak tahu ya. Mungkin loh ya, saya nggak tahu. Apa betul perusahaan ini? Macam itu mungkin saya nggak tahu. Saya yang sebut si A ini punya perusahaan ini, alamatnya di sini, nomor teleponnya ini, pemegang saham 100%. Anggota komunitas Harley Davidson, anggota komunitas ini masuk, nggak sampai diminta fotokopi aktenya, nggak sampai diminta. Nah, sahabat saya yang satu diminta. Ya, jadi data-data tidak harus data finansial. Prudential sudah membuka diri dengan mungkin anaknya orang kaya, terus datang ke Indonesia belum punya aset, tapi orang itu kaya banget, bisa bawa si A ini anaknya bapak ini, dia sudah punya usaha sekian tahun. Nah, itu bisa dimasukkan dengan ya. Oke ya. Nah, saya pernah kesentok di ini. Teman-teman, kalau punya bikes masukkan pekerjaannya pedagang. Saya pernah masukkan direktur, nyantol. Saya masukkan sekretaris, nyantol, teman-teman. Bener. Sekretaris itu bayar berapa sih? Sekretaris bayar berapa? Saya buka untuk sekretaris dan ini premi 100 juta, premi ya. Saya tulis pekerjaan sekretaris perempuan, enggak di sama aku. Karena apa, penghasilan kecil, enggak di AC sih teman-teman. Saya tanya kenapa? Kenapa enggak di AC sih? Terus begitu sampai itu bingung, tak tambahin penghasilan apa lagi ya supaya gede penghasilannya. Suami udah masuk, akhirnya tak tingkatkan lagi sampai waktu itu penghasilan seorang sekretaris 70 juta. Masuk akal enggak? Baru isu teman. Dan saya sempat cari pin lain kali masukkan pedagang. Oh siap, pedagang itu pendapat saya juga udah. Jangan dimasukkan yang pemilik jangan, lebih itu lagi pedagang. Ya, direktur jangan masukkan direktur, masukkan pedagang. Ya, ini simple, tapi saya pernah 2 kali kecantol. Ya, yang teman berikutnya ya. Oke teman-teman, jika klien sudah kita pakai jurus mentok masih menunda, so apa yang harus kita lakukan? Menunda, ibu tadi berapa kali? 6 kali baru closing, ya. Nasabah saya Pak, yang tadi bikes juga tidak sehari 2 hari, butuh waktu, ya. Butuh waktu. Jikapun dia menunda, sampaikan dampak medisnya. Saya ada satu calon nasabah yang tidak bisa ikut masih apa ya? Waktu itu dia kerja di ini loh, yang bagian kendaraan kalau dia mau ganti tahun angkutan, yang itu ya macam itu kan uangnya kan tiap hari teman-teman ya, tiap hari dapat duit gaji nggak ada apa-apanya ya, dia kerja di situ teman-teman. Singkat cerita dia saya tawari nggak mau, akhirnya dia kena diabetes. Nah, diabetesnya ini tambah kronis, akhirnya bener-bener dia buta akibatnya dia bener-bener yang parah ini, yang menyusahkan istrinya sebelum buta, dia impoten. Bener, serius teman-teman, ini ada hubungannya, dampak psikologis
bener, saya serius ya. Serius ya, kayak semuanya ya. Nah, dampak finansial. Saudara itu lagi lah ya. Dampak finansial, dampak medis ini benar. Namanya kesehatan tidak pernah sama, teman-teman. Hari ini, besok, dan lusa tidak pernah sama. Ibu, bapak menunda, ibu hanya akan menunda resiko. Dampak medis bisa datang kepada ibu dan bapak setiap saat. Saya gagal plan Wakafpolis bendahara tadi juga karena dia keluar kena stroke. Dari tangan kanannya sudah sedikit tepleh gitu dah. Kita tidak bisa ngomong kalau dia ada. Ya, saya kedulan sedikit saja. Ya, dampak medis, dampak finansial. Bapak menunda boleh. Bapak mau nabung setiap saat bisa? Bisa. Tapi kalau ikut insurans nggak bisa, Pak. Ikut insurans lebih cepat, lebih baik. Ya, Bapak kalau besok nggak bisa ikut 400.000 gimana? Padahal mentok-mentok duitnya cuma 400.000. Pak, ambil sekarang. Mungkin nanti April nanti naik 5.000. Ya, ambil sekarang. Potongan juga dampak finansial. Mungkin hitung-hitungannya Bapak pengen dapat 5M, nggak bisa Pak. Harus mungkin naik nggak cuma 5 juta. Mungkin harus naik jadi 60 juta. Masih mau? Kalau mau ambil sekarang, dampak finansial Bapak bisa minimalisirkan. Yang berikutnya dampak psikologis tadi itu, ya, dampak psikologis bisa karena dampak medisnya. Tadi yang saya singgung sedikit ya, aduh itu sekarang orangnya sensi sekali teman-teman. Sudah dia tidak bekerja sebegitunya, ya, sudah penghasilannya yang ceperan ya, ceperan sudah nggak masuk, ya, sensitif lagi kalau istrinya ada seorang laki-laki yang dekat dengan dia. Sensitif, ampun bener sensitif. Dia punya toko sih, punya toko. Jadi kalau yang beli laki-laki, waduh, ampun sensitif banget. Sensitif banget bapak ini. Ini bener. Karena memang ya istrinya yang ngomong, gitu loh. Akhirnya kita tahu, oh ternyata juga dia seperti itu. Sensitif banget sekarang bapaknya. Gara-gara ya itu tadi, Pak, dampak psikologis bukan cuma untuk bapak, bisa terhadap anak-anak bapak. Bapak siap, anak-anak siap? Belum tentu sesiap bapak. Kalau bapak menunda, bisa jadi tidak pas. Terakhir ini saya plan seorang punya rumah makan, dia sudah ambil prudential, sudah mau ambil PPHC, ya. Terus saya masuk lewat dana warisan. Pak, terbayang tidak suatu saat bapak ini belum ada plan, keburu ada resiko meninggal, rumah makannya belum tentu menghasilkan untuk bapak. Terus 2 anak bapak yang tahu mondok ya, pesantren tahu ya, tapi pesantren Bonafit, yang Bonafit mahal nggak? Mahal. Pak, kira-kira pesantrennya anak bapak gimana? Kalau bapak anaknya masih bisa lanjut, Pak, apakah bapak dengan seperti itu bapak tidak merasa terganggu? Iya, belum menyiapkan program itu, rumah makan belum bisa dijaga, no? Tapi anak saya pasti butuh gede. Pak, supaya mondoknya dia aman, nggak kepikiran kalau bikin program ini. Bikin program lebih cepat lulus. Ya, dampak psikologis ya. Oke, yang berikut dampak sosial. Pak, kalau bapak bikin program hari ini dan ternyata bapak ada resiko, Wakafpolisnya sudah bisa dinikmati orang-orang sekitar bapak. Pak, pernah nggak datang ke rumah sakit Adiusada? Kamar ini dibangun atas jasa dan kontribusi dari ini, sehingga setiap orang lewat, wah, saya doakan yang menyumbang untuk kamar ini sekarang masuk surga. Pak, bapak pengen nggak hidup sama banyak orang masuk surga? Ini enggak? Ada yang nggak kepingin? Ada yang nggak kepingin orang masuk surga? Ada? Nggak ada, Pak. Kalau pengen bapak didoakan orang banyak masuk surga, Pak, bapak harus punya Wakafpolis yang banyak. Pasti yang banyak doakan bapak pasti. Sak pesantren dongakno, betul ya? Sak pesantren doa, sak kampung dongakno. Mungkin orang yang lewat di setiap kamar rumah sakit melihat apa dongakno, mau nggak? Kalau bapak mau, bapak cukup bikin program semacam ini.
Simple saja. Ya. Oke. Jika sudah melakukan yang terbaik, sudah di follow up sampai jedok, tetap menunda. So, teman-teman, tidak bukan berarti tidak untuk selamanya, tidak hanya tidak saat itu saja. Kalau saya mundur, nasabah 200 juta saya habis. Saya tidak mundur. Ada pemutihan. Nama Bapak di RS saya lihat sudah mulai diputihkan. Saya dapat info, Bapak boleh ikut sekarang. Ya. Teman-teman, tidak bukan berarti tidak saat itu, hanya saat itu aja ya. Konsultasikan kepada leader-leader, kepada tadi teman leader yang sudah punya base yang besar nasabahnya. Tanyakan ini mesti gimana, ini kurang gimana. Dan teman-teman, ini mungkin kendala sebagian agen. Saya yakin di sini tidak. Ya, kalau ditanya leader, bla 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 bla, kamu begini ya. Kalau ditolak, bilang gini, tolak jaga hubungan. Teman-teman, lakukan saja, jangan bantah. Lakukan. Pak, nanti kalau tidak gini gimana? Sudah lakukan dulu, jangan bantah. Belum kok lagi gimana? Kok duluan. Pak, nanti kalau di atau gini gimana, Pak? Sudah lakukan dulu. Lakukan dulu. Belum tentu itu yang pasti ada hanya di kepala kita. Belum tentu kenyataan kayak gitu. Lakukan. Begitu konsul, apa yang harus kita lakukan? Jangan bantah lagi. Ya, leader teman-teman, dan saya yakin semuanya leader teman hebat. Dia punya expert yang sangat luar biasa. Dia sudah banyak sekali sharing-sharing dari mungkin teman-teman lain yang case-nya lebih gede. Dia akan tahu teman-teman apa yang harus dilakukan. Lakukan, jangan membantah. Ya, just do it. Ya. Yang berikutnya, jaga hubungan. Tetaplah jaga hubungan. Tetaplah WA, tetaplah email, SMS. Tetaplah sesekali mampir. Teman-teman, kalau saya tadi jaga hubungan, tidak harus jaga hubungan dengan sebegitunya. Nasabah saya Gerah Family, ya, rumah Gerah Family, kira-kira kalau saya datang gimana sih? Mau saya bawakan roti? Enggak, saya bawakan tempe bacem, teman-teman. Bener, tempe bacem saya bawakan, dia malah suka. Saya bawakan kadang yang remeh-remeh, yang tidak terpikir. Jangan dibawakan roti, coklat yang mahal-mahal. No, mereka tidak butuh diberi. Tidak butuh diberi, hanya butuh diperhatikan. Masih ingat, tidak butuh teman-teman. Mereka bisa beli sendiri. Ya, saya juga pernah kasih nasabah saya itu dari Ponorogo itu apa ya? Saya lupa saya. Saya bawakan dari sana kok. Ya. Saya bawakan, saya kasih dia. Tahu juga. Ya. Dimakan langsung di hadapan saya dimakan. Isu ayo kalau gitu, iya Pak sekalian tak mampir, suami saya ingin Bapak, ya sekalian, saya belinya banyak kok, ya memang banyak saya beli, saya kasih. Jaga hubungan tidak harus dengan itu, tapi ya jangan pelit-pelit banget, ya teman-teman ya, jangan pelit-pelit banget gitu. Jaga hubungan cuma SMS, cuma telepon, cuma WA, no, bukan jaga hubungan sebaik-baiknya. Teman-teman, tidak ada ceritanya mancing besar. Ya, teman-teman tidak butuh biaya, pasti butuh pakan. Ya kalau tempe bacem nggak mahal-mahal banget ya, nggak mahal-mahal banget, itu kena premi 200 juta per tahun. Lumayan nggak? Lumayan. Ya, teman-teman, yang berikutnya juga banyak-banyak berdoa. Sehebat-hebatnya kita, sehebat-hebatnya seorang agen insurans, ya, jangan pernah lepas dari doa. Dia tetap butuh sesuatu yang namanya doa. Jangan takabur, ya. Di atas langit masih ada langit. Masih mentok banyak-banyak doa. Ya. Banyak-banyak doa. Oke? So teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya bermanfaat. Kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Ya. Oke, sukses untuk teman-teman dan selamat pagi. Ya, mungkin ada 2 pertanyaan ya. Teman-teman yang mau bertanya saya kasih 2. Oke, Bapak ini sama Bapak. Oke,
silakan dulu. Silakan. Terima kasih Pak Pipit. Tadi salaman dengan saya di bawah, saya prestasi. Mohon maaf Pak, saya pikir tadi Tejun teman-teman saya. Padahal tahu. Sorry ya Pak. Oke, Pak. Saya sangat terkesima ya dengan penjelasan ini. Terima kasih. Saya pikir ilmunya Pak, yang cara menempel itu tadi Pak, yang cewek cantik gitu terus kayak itu ya Pak. Bapak saya juga ya cara sampai mungkin bisa kita copy paste itu saya. Nah, teman-teman, kalau kita hanya pengen yang pertama untuk kita mendapat perhatiannya dia, perhatiannya yang ibu-ibu yang cantik, jangan langsung sapa ibunya, pasti marah. Suami ini. Jangan suaminya, anaknya. Saya kadang-kadang anak itu gini, kan gemes ini lagi gitu. Noleh nggak anaknya? Noleh. Kalau anaknya ibu noleh nggak? Noleh baru kita bisa buka ngomong. Itu bu ya, anak gemes banget ya. Kelas berapa ini? Baru buka terakhir ngomong-ngomong. Jangan colek ibunya, Pak. Colek ibunya, wah, ini kasus ini. Jadi digoda anaknya, teman-teman. Saya udah bilang ya. Tadi kalau dia single, dia nggak bawa anak, saya nggak berani. Terus saya nggak berani. Saya nggak berani goda. Saya nggak berani goda kalau dia bawa anak. Begitu. Ya. Yang jelas kalau ini cantik ini pasti maintenance-nya mahal ini pasti. Bener mahal, bener. Begitu ya. Jadi teman-teman ya, masuklah dengan cara yang smart ya, yang aman juga. Ya, yang aman lah. Kalau nggak aman, waduh susah kita Pak. Kita nggak mungkin bikin kasus kok ya. Ya, bisa Pak ya. Jadi langsung aja sontak. Saya gini kalau asal lagi pasti oleh. Bukannya bu ya, masih cacat lagi kalau. Kelas berapa deh? Baru ngomong kayak bla. Saya yakin bisa, ya. Simple sekali. Yang jelas jangan goda ibunya Pak ya. Oke ya, oke. Terjawab. Simple ya? Lagi satu Pak. Silakan. Untuk menempelkan orang yang kaya tadi kan, yang kaya itu jangan sampai dulu. Karena kan udah misalnya, udah punya banyak gitu kan, atau udah semua gitu kan. Sudah punya semua. Udah nggak butuh kayak gitu. Nah, itu Sure. yang saya ingin dapat ilmunya tadi. Oke, teman-teman, saya pernah prospek seorang bos furniture besar banget. Tahu nggak polisnya? Polisnya jual lemari besi. Polis kok, dua lemari besi itu itu satu, punya dua. Dia punya dua. Lumayan nggak? Sangat teman-teman. Jadi satu dari sebeli banyak, dari beli putra tuh ada yang dolar, ada yang rupiah, itu banyak saya lihat. Itu yang dari bener gitu. Terus perusahaan A itu semua dibeli, investasi semua dibeli, Fortis, ikut luar biasa. Bagus ya? Bagus. Tempelnya gimana Pak? Pak, kalau orang kaya Pak, dia tidak butuh banyak hal. Dia hanya butuh diingat-ingat dulu. Sesekali mampir. Ya, nempelnya gimana? Kalau ada program baru saya pasti share. Baru setelah saya datang. Pak, ini program bagus dari kita. 5M sekarang nggak check up, nggak pakai medical aneh-aneh. Bilang begitu boleh. Pak, 3M nggak pakai aneh-aneh. Bisa masuk Blundung. Sampaikan, meskipun dia sudah punya UP 10M, saya sampaikan tetap informasi baik. Jadi jaga hubungan, sampaikan informasi. Yang pertama, yang kedua, secara periodik, ya Bapak tetap datang. Ya, setahun sekali Pak, bawakan tempe Pak. Mahal tempe? Ya. Enggak. Bawakan yang aneh gitu loh, yang aneh, yang murah, yang aneh. Saya tidak sarankan teman-teman bawa so gadget, no, gitu ya. Bawakan yang simple, yang remeh-temeh, tapi yang terkadang dia itu tidak terpikir. Ya. Saya pernah juga bawakan nasi kecil, dibungkus daun pisang gitu. Pernah, dimakan bener, dimakan loh. Ya, jadi setahun sekali aja Pak. Saya nggak setiap ulang tahun juga kasih nasabah saya. Saya bukan pelit teman-teman, tapi saya jarang sekali kasih nasabah. Nyaris tidak pernah kasih nasabah saya setiap tahun ulang tahun, tidak pernah. Saya tidak tipenya orang begitu. Saya datang ada mampir kasih dan selesai. Bahkan kadang-kadang saya kasih, tapi nggak mesti juga setahun 2 kali, paling setahun. Kalau setiap ulang tahun ngasih, kita lupa nggak kasih, nah repot, ya.
Makanya saya kadang-kadang spontan saja, spontan. Makan apa? Saya pernah juga bawakan kikil ya pernah. Kan murah ya, 25.000. Wah udah seneng banget itu. Ya, gitu Pak ya. Sesekali Pak kasih seperti itu ya. Oke ya. Tapi Gitu, nggak harus ngomong produk ya Pak ya. Jadi, tidak harus. Mereka tahu kita dari insurance kok, tahu. Iya. Kita prudensial tahu di batuk kita ini biji ya. Jadi teman-teman nggak usah sebegitunya. Terima kasih. Nah, boleh coba ya. Pakai ini langsung Terus suaranya. Makasih Pak buat tips-tipsnya ya, buat sharingnya. Cuma ada yang mungkin yang nyangkut nih. Boleh. Setahu saya kan klaim ada yang kasus orang itu klaim tapi nggak bisa terbayarkan karena alasan mungkin dulu dia sudah mengalami kondisi yang sebelumnya tapi nggak dilaporkan kayak gitu. Tadi kan dijelaskan nggak perlu 5M, nggak perlu sampai medical yang macam-macam, terus apa namanya nggak perlu sampai laporan yang sedetail mungkin begitu. Nanti apakah apa nggak jadi bermasalah di kemudian hari ya? Maksudnya kayak tadi awalnya harusnya kan bapak itu kan harus kan ada diabetes ya, tapi mungkin diturunkan dulu ke apa bisa masuk atau gimana itu. Maksudnya ya apakah hal itu nanti tidak jadi kendala saat klaimnya nanti iya gitu. Jangan sampai kan kita nggak mau sampai nasabah baru dirugikan hanya karena kita ngejar bonus ya, ngejar komisi yang penting goal, yang penting closing kalian belakangan gitu. Padahal nanti itu kan dirugikan, padahal kan yang sangat dirugikan adalah nasabahnya kan. Kita mungkin sudah dapat bonusnya, nggak ada masalah. Yang bahaya itu kan yang membuat asuransi ini image-nya jelek kan gara-gara agen-agen seperti itu dulu ya. Mungkin kurang jelasnya kurang baik ya, kurang lengkap, terus soalnya permainan data lah apa yang harusnya yang penting closing, nah kayak gitu loh apa namanya ya kekuatan di belakang kita kebayar gitu Pak ya. Iya gitu. Jadi kan bahwa sebenarnya kayaknya kok gampang gitu. Iya gampang gitu loh. Nah, kan nanti udah berbahaya gitu. Oke, saya jawab Pak ya. Namanya siapa sih Pak? Iya, Johan. Oke, Pak Johan menarik sekali Pak. Ya, plus untuk beliau ya. Yang dari beliau sekali banget. Memang pada kenyataannya ya kita selalu berbicara yang namanya SOP. Insurance tidak bisa baper. Ya. Kok nggak dibayar? Perasaan ini memenuhi. Perasaan ini semua sudah nih. Pakai perasaan. Insurance itu semua SOP. Asal semua terpenuhi, klaimnya wajib cair. Pertama, Pak, pastikan Pak premi Bapak lancar. Pastikan dulu. Tidak pernah tersendat. Yang kedua, pastikan juga apa yang teman-teman berikan ada di proposal. Saya pernah kemarin marahi agen saya bersama karena yang dia janjikan di proposal tidak ada. Nah, ya, oke teman-teman ya, sampaikan dulu. Dan yang berikutnya teman-teman, kalau memang kita ragu, mendingan dia suruh check out. Kalau kita ragu, kalau kita tidak ragu, okay. Kan segitu kan bisa Pak, tanpa medical bisa. Teman-teman lihatlah dia postur seperti apa, apakah dia ada gejala seperti apa, ya. Dan sampaikan, Pak, Bu, kalau ada klaim apa-apa, pertama kali hubungi Johan. Kalau ada apa, hubungi Johan, hubungi Pintu. Itu pertama. Ya. Jangan Bapak gembor-gembor di luar, baru masuk ke insurance. Susah. Saya punya kasus sekarang yang belum terbayar, Pak. Dia ikut kurang lebih bulan Februari. Ikutnya nggak banyak. Bulan 9 meninggal. Ya, dokter menyatakan stroke ICH. Apa artinya? Stroke ini disebabkan oleh dua. Pecahnya pembuluh darah oleh dua. Satu oleh benturan, dua oleh tekanan darah tinggi yang bertahun-tahun. Baru ikut berapa bulan? Februari, bulan 9 meninggal. Dokter jelas untuk stroke ICH. Ternyata meninggal sampai sekarang sudah proses mau dibayar. Teman-teman, kalau stroke ICH tekanan darah bertahun-tahun berarti dia sudah tahu kan?
sudah tahu. Ya, Afrika tadi sudah tahu. Kalau kita kepingin buat ini clear, saya sampaikan, Bu, kalau ada apa-apa, telepon saya dulu. Oke? Setelah kita klaim proses bla 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 bla, mentoklah pertanyaan. Ada kuesioner, ada ini. Pak, yang penting itu Pak, kalau kita tidak waktu klaim, kita memang mungkin ada riwayat ya, ada riwayat. Tapi riwayat ini kan mungkin disampaikan, mungkin tidak di SPAJ, ya, mungkin disampaikan, mungkin tidak. Kalau tidak, padahal dokter ngomong ini ICH, itu pasti penyebabnya cuma dua, benturan sama tekanan dari bertahun-tahun. Setelah waktu mengajukan, dia mungkin tidak. Wah, Pak, saya pakai pasal sedikit, ya, sedikit ini saya tidak bermaksud apapun. Nah, sampaikan, ya memang rasa bayi tidak tahu Pak, bahwa dia ada resiko tekanan darah tinggi, tidak pernah periksa, tidak pernah ke dokter untuk keluhan yang ini. Pak, kalau namanya pusing-pusing minum obat wajar nggak? Pusing-pusing ke dokter, kolesterol sedikit, namanya nggak usia ke dokter wajar nggak? Wajar Pak. Tapi Pak, dia tidak tahu kalau ada tekanan darah tinggi yang bertahun-tahun. Dibayar Pak? Ya, dibayar Pak, dibayar. Ya, nah, terus kalau tidak dibayar gimana Pak? Makanya dipanggil di depan. Pak, saya akan masukkan case Bapak clear, merem ya, saya gak lihat apapun. Tapi Pak, kalau ada apa, tolong hubungi saya, pertama. Yang kedua Pak, prinsipnya perusahaan insurans akan membayar semua resiko yang ada dengan Bapak setelah Bapak ikut. Kalau Bapak ikut 2 bulan lagi, baru ikut, terus setelahnya Bapak meninggal, dokter ngomong ini sakitnya sudah bertahun-tahun, secara prosedur dibayar nggak? Nggak dibayar. Pak, perusahaan insurans akan membayar resiko setelah Bapak ikut. Kalau sebelum Bapak ikut resiko pasti nggak dibayar. Pasti nggak dibayar. Itu harus sampaikan. Harus sampaikan. Dan kalau ada orang hubungi, coba nanti konsulkan dengan leader. Yang jelas teman-teman, kalau nasabah sudah percaya pada kita, berharap nggak klaimnya cair? Berharap. Wajar nggak? Wajar. Teman-teman berupayalah untuk gimana supaya klaimnya cair. Ya gimana konsul dengan leader, ini gimana ya case ini begini. Saya cair Pak. Klaim saya cair, ICH cair. Yang meninggal, yang saya pernah, buka sedikit ya, saya pernah ada nasabah saya yang dia secara tidak diketahui kena HIV. Ya, kena HIV dibayar. HIV apa dia ikut setahun kena HIV terus meninggal, setahun kena HIV meninggal mungkin nggak mungkin dibayar karena dia nggak pernah tahu, nggak pernah periksa, ya, yang penting tidak melanggar hukum secara pasti. Ditembak polisi. Kalau masih wilayah abu-abu Pak seperti itu bisa ya. Kalau yang jelas Pak, kalau ada klaim hubungi kita. Itu pagar yang paling utama. Kita paling tahu ini nggak dibayar, ini enggak. Yang dibayar ini. Ya gimana caranya supaya klaim ini masuk wilayah yang terbayar? Gitu. Gimana caranya konsul dengan ini? Saya yakin tidak teman-teman luar biasa. Ya, oke ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan punya persepsi lah nggak dibayar gimana? Itu juga belum tentu. Ya, belum tentu seperti itu. Setelah kita tahu resikonya, saya pernah Pak menurut besar Pak berapa? Sekian Pak. Tapi ada seperti ini kalau jantung jangan. Kalau ada keluar berhubungan jantung jangan ambil resiko. Ya, jantung sama saraf jangan pernah ambil resiko. Ya. Reskan sekali. Oke teman-teman ya? Oke. Cukup ya? Cukup. Oke. Bisa praktek? Bisa. Insya Allah. Oke ya. Teman-teman sukses dan terima kasih. Sukses untuk teman-teman